Oke teman-teman, sebelum kita ngomongin ke Aqsa, masih kita juga ada sedikit yang saya masih belum paham soal Luxor nih. Tadi dibilang bahwa oke, bisa naik balon udara, ada di sana ya kan. Kemudian itu kota seperti dalam museum. Itu perjalanannya kalau dari Kairo ke Luxor itu berapa lama Pak Ala? Kita kasih perjalanan dari Kairo ke kota namanya Hurghada, 5 jam bermalam, 5 jam bermalam. di Laut Merah. Wah, bermalam di Laut Merah yang namanya Red Sea. Red Sea ya. Naik desert safari di situ, terus lanjut ke Luxor 3 jam. Oke, kemudian Bisa dikatakan kurang lebih 8 jam Kairo Luxor. Tapi pulangnya naik pesawat 1 jam dari Luxor jadi ke Kairo. perginya Darat. kita itu traveling dulu ya kan, Iya. baru pulangnya naik pesawat. Jadi sepanjang jalan itu sebenarnya dari Kairo sampai ke Luxor itu kita menikmati alam jalan darat ya, benar. begitu. Oke. Nah, tadi Pak kan sempat kita katakan juga ada Alexandria, ada Kairo, tapi kan kalau kita mau ke Aqsa itu kita harus melalui Terusan Suez. terusan Suez. Nah, Ya. terusan Suez itu saya sih dulu waktu sekolah SMP ya tahu terusan Suez. Tapi intinya itu apa sih? Itu sebetulnya Terusan menjadikan Suez itu bisa bikin waktu singkat. Dulu sebelum ada terusan Suez, orang dari Amerika, dari Eropa mau ke Asia harus mutar keliling Afrika. Hampir 7 bulan. wow, jauh banget. Setelah ada terusan Suez, hanya bisa dikatakan tol laut. Ya, jadi tol laut 10 ya. jam. Wah, jadi berbulan-bulan ini hanya 10 jam. 10 jam. Gitu. Itu hebat sekali ya. Ya, dan dia strategi buat Mesir. Wah, karena itu setiap kabel lewat harus bayar pajak laut. Itu kan menjadi devisa ya Devisa. buat 20 miliar bertahun kira-kira Mesir dapat. wah, hebat sekali. Nah, yang punya pemikiran itu juga luar biasa Iya ya. benar. Itu Orang zaman- Perancis. Orang Perancis. Ferdinand de Lesseps. Wah, keren banget. Nah, kalau kita mau karena kita kalau mau ke Palestina kan berarti harus melalui. Dari Afrika ke Asia lewat terusan Suez. Oke. Kalau Kairo itu Afrika? Kairo masih di Afrika. Di Afrika. Tapi kemudian kalau kita mau ke Aqsa, ke Palestina, itu berarti kita Lewat seperti kayak pindah benua nih benua ya. benua ya. Oke, melalui Terusan Suez. terusan Laut Merah. Suez. Oke, dari sana itu menuju ke kota mana Pak? Ke kota Sinai. Oke, kota Sinai ya di Saint Catherine. Santa Catherine atau nama Islamiknya Al-Wadi Al-Muqaddas II. Oke, nah itu dari sana baru ke perbatasan begitu? Dari kota Sinai ke perbatasan 2-3 jam. Oh, 2-3 jam. Nah, biasanya itu para ibaratnya jamaah itu nginepnya di mana, Pak? Kita kasih hotel dekat perbatasan. Tapi sambil kita ziarah kota Sinai, bisa melihat tempat di mana Allah turunkan manna dan salwa. Musa terima wahyu kitab Taurat. Ada beberapa peristiwa istimewa yang terjadi di Gunung Sinai. Yang pertama Jabal Tur Sinai, Wattini, Wazzaitun, wa Tur Sinin. Yang kedua tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Yang ketiga tempat Allah menambahkan dirinya buat Musa. Yang keempat makam Nabi Harun ada di Sinai. Yang kelima ada yang dikenal Batung Musa Samirei. Ada di kota Sinai juga. Dari Sinai kita ke perbatasan kota namanya Taba. Bermalam. Jadi bermalamnya di Taba. Iya. Setelah kita mengunjungi di Sinai itu ada makam Nabi Harun segala macam ya kan. Baru kita ke Taba. Menginap 1 malam di Taba. Besok pagi bisa masuk ke Yerusalem. Oke, jadi pagi-pagi berangkat ke Yerusalem melalui perbatasan ya kan? Jalan darat. Oke, Pala. Dari Sinai tadi menuju Taba. Taba masuk ke Jericho. Ke Jericho. kota namanya Eilat. Yang pertama dari Eilat ke kota namanya Jericho. Di Jericho itu bisa dikatakan kota tertua di dunia. Ada makam Nabi Musa alaihissalam. Kita ziarah makam Nabi Musa. Itu di situ? Di situ. Oke. Baru tiba di hotel mungkin sekitar maghrib. Ya kita bisa salat maghrib, isya di Masjid Al-Aqsa. Jadi salat maghrib isya di Al-Aqsa? Langsung salat Masjid Al-Aqsa, maghrib isya. Nah selain daripada kita ke Al-Aqsa, itu di area Palestina kita ada kegiatan apa Pak?
Di sana kita masih ada city tour juga ziarah makam beberapa nabi. Salah satunya Nabi Musa tadi di Jericho. Terus kita ke kota namanya Hebron. Hebron. Di Hebron bisa ziarah 4 makam nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf. Wah, ada Bisa 4 juga nabi melihat di situ. tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada 4 makam, terus kemudian tempat lahirnya Lahirnya Nabi Nabi Isa. Isa. Oke. Nah selain daripada itu lebih banyak perbanyak ibadah. Membanyak ibadah di Masjid Al-Aqsa. Tapi yang kita tidak tahu semua, Masjid Al-Aqsa tidak seperti Masjid Al-Haram. Buka 24 jam. Masjid Al-Aqsa tutup habis salat Isya, buka lagi mungkin jam 3 atau jam 4. Ya, baru sebelum kita bisa subuh, ya. sebelum subuh. Dan ini menyedihkan karena Masjid Al-Aqsa kita tahu bukan di bawah kekuasaan orang Islam. Tapi kita bersyukur. Orang Indonesia juga termasuk bersyukur. Bisa ke sana harus bersyukur. Saya sampai saat ini sudah antar ribuan orang, tapi saya sendiri belum diizinkan Allah untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau orang Indonesia masih ada kesempatan untuk beribadah di satu masjid yang mulia ini, jangan ditunda. Betul. Apalagi kondisi perang, apalagi kondisi demo, apalagi Israel pernah tutup visa buat orang Indonesia. Selama masih bisa beribadah di Masjid Al-Aqsa, jangan ditunda. Ya. Selagi dikasih kesehatan, punya biaya, ya kan? Dari sisi ekonomi cukup, kenapa tidak ke sana? Segerakan ke Masjid Al-Aqsa. Ya, ya itu luar biasa ya Pak. Karena apa yang kita lakuin untuk orang Palestina, apa yang kita buat untuk orang Palestina, kita dikasih kesempatan datang bantu mereka secara langsung. Satu-satunya bantuan secara langsung, kita datang ke sana, kita pakai hotel mereka, kita makan di restoran mereka, kita pakai bis mereka, kita belanja di toko-toko mereka. Ekonominya jadi muter. Ekonomi mereka jadi naik lagi. Kita bahagiakan anak-anak yang di kota Hebron. Hebron itu satu kota kecil yang dibaikada oleh tentara Israel. Di mana anak kecil lihat turis dari Indonesia datang lari sambut orang Indonesia. Karena tahu orang Indonesia dharma, baik, suka berbagi. Bagi kita ini hal kecil, bagi mereka hal sangat luar biasa. Ya, ya betul. Ya itu sesuatu hal yang menurut saya luar biasa kalau kita bisa ke sana. Harus ke sana, jangan ditunda-tunda. Bersyukur masih punya kesempatan. Saya sudah antar ribuan orang, saya sendiri belum diizinkan karena masih warga negara Mesir. Oke. Pak, setelah dari Palestina masuk ke Jordan. Nah di Jordan itu dari Palestina untuk lewat jalan darat lagi kan? Jalan darat lagi. Untuk di border. Itu prosesnya berapa lama tuh? Prosesnya di border sekarang nggak sampai 1-2 jam. Tidak lama. Oh, cepat lah ya. Udah cepat. Oke. Dan itu juga nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Sekarang mereka sangat memudahkan karena kita ini datang ke sana turis. Jadi selama mereka keluarkan visa kita, ini artinya mereka jamin keamanan kita. Nah, di Jordan itu yang utama yang harus dikunjungi oleh para jamaah Indonesia apa Pak? Yang paling terkenal itu adalah Petra. Petra. Termasuk Petra? salah satu dari 7 keajaiban dunia. Oke. Di Petra itu perjalanan cukup jauh kalau dari border? Dari border ke Petra kurang lebih 3 jam. 3 jam. Ya. Nah sebetulnya di Jordan itu masyarakatnya rata-rata penghasilannya dari mana Pak? Penghasilan mereka yang pertama dari turis juga. Dari turis juga, oke. Apa sih yang menjadi ciri khasnya di Jordan kalau orang pada mau belanja? Kalau ciri khasnya itu ada yang terkenal barang laut mati. Barang laut mati. Kosmetik laut Kosmetik yang Ya. itu bisa membuat kulit muka kencang, menjadi awet muda, begitu Iya, ya. Itu luar biasa. Selain daripada Petra, ada lagi nggak dalam mati. Ada paketnya yang lebih itu? unik lagi itu namanya Wadi Ram. Wadi Ram. Bisa cari pengalaman baru, tidur di tenda di gurun Sahara, di tanah gurun Basir, di tenda, tapi tendanya bagus banget. Tendanya bentuknya Bentuknya balon. balon ya. Nah, sedangkan kalau kita di sini kan tenda segi 4 begitu. Enggak, dia tendanya dalam bentuk balon. Pemandangannya Iya, bagus. Nah, itu jauh nggak Pak dari Petra ke Wadi Ram 1 jam.
masih dekat. Oke, dari Petra ke Wadi Ram 1 jam. Iya. Nah, habis dari Wadi Ram itu 1 malam. Ya, di Wadi Ram Satu 1 malam di Aman. 1 malam di Aman. Tapi sebelum ke Aman itu ada lagi kegiatan lain? Ya, kita bisa melihat ada situs Islam sangat terkenal namanya Gua Ashabul Kahfi. Oh, oke. Di situ ada 7 pemuda yang tidur atau tertidurkan sampai 300 tahun. Tiba-tiba keluar ganti raja, ganti kaisar, ganti mata uang. Sampai uang yang Iya. ada, yang di kantongnya aja udah nggak Nggak berlaku ada, nggak ya? berlaku lagi. Cari makanan aja nggak bisa. Bahasanya juga udah pasti Bahasanya berbeda. sudah berubah juga. Udah Apalagi beda. sudah 300 tahun 300 ya tahun. kan? Oke. Dari situ baru ke Aman. Iya. Oke. Nanti di Aman ada apa saja ya kan? Kita akan kembali sesaat lagi. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberi hentakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit lengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Alas sepatu terbuat dari material EVA, ethyl vinyl acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lentur dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir, sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral, sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insole memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Walkfit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas tidur. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Walkfit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Walkfit. Makin pakai, makin sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH ya, teman-teman BBOH, teman-teman bisnis bareng orang hebat ya. Kalau saya bicara soal Mesir, tidak terlepas daripada peranan seorang sahabat saya yang luar biasa. Saya mengenal banyak tentang Mesir dari beliau. Siapa dia? Yaitu Bapak Ala El-Kasas ya, yang saat ini ada di studio menemani saya. Kita hari ini mau bicara tentang banyak hal. Pasti dibantu juga oleh Pak Ala ini. Ya Pak Ala, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, kali ini kita mau bicara tentang perjalanan Aqsa, yaitu perjalanan jejak bumi para nabi. Boleh disampaikan nggak Pak pada teman-teman semua yang ada di sini, kenapa kita harus pergi ke Aqsa sebagai seorang muslim ya? Ya, sebagai orang muslim, ya sesuai hadis Rasulullah SAW, la tushaddu rihal illa ila salasa masajid, masjidi haza, al-masjidil haram, wal masjidil aqsa. Orang Islam itu tidak pantas untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ketika masjid. Masjid Nabawi, Masjid Aku, yang kedua Masjid Al-Haram, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Ya, diwajibkan orang Islam jangan lupa Masjid Al-Aqsa. Kalau untuk pergi umrah, pergi ke Makkah, ke Madinah, sudah biasa.
Tapi kalau ke Masjid Al-Aqsa, nggak semua orang berani bisa, dan takut. Iya, betul. Dan tidak semua orang punya pemikiran akan ke sana, Pak. Karena dianggapnya ya wajibnya hanya di Masjidil Haram. Justru di saat ini lebih wajib orang ke Masjid Al-Aqsa. Oh gitu. Untuk kita meramaikan saf-safnya. Okay. Dari segi dakwah, dari segi dalam perjalanan hidup kita akan dibertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sediakan waktu, kita sediakan uang untuk pergi ke Korea, pergi ke Eropa, tapi takut ke Masjid Al-Aqsa. Jadi sebetulnya teman-teman ya, bagi teman-teman yang beragama Muslim, kalau mau ke tempat yang lain itu bisa ditunda. Tapi utamakan kita untuk apa? Wisata religi ataupun ibadah kita dulu, begitu. Iya, kan? benar. Betul. Nah, kalau perjalanan dari kita ini ke Aqsa ini biasanya paketnya seperti apa? Dimulai dari negara mana dulu, Pak? Paketnya biasanya dimulai dari negara Mesir. Paket kita sekitar 10 hari. 10 hari? 10 hari perjalanan. Masuknya ke Mesir dulu? Ke Mesir dulu. Di Mesir kita bisa 4 hari 3 malam. Di Kairo sendiri kita 3 hari 2 malam. Kita bisa melihat semua yang ada di kota Kairo. Ya kayak piramid, kita ke Sphinx, kita ke Mumi Firaun, kita ke Masjid Al-Azhar, ke Masjid Al-Husain, ke makam Imam Syafi'i mazhab orang Indonesia. Kita belajar sama ulama yang ada di Mesir. Kita juga diajak ke tempat sangat spesial namanya Toko Papirus. Toko Papirus. Nah, Toko Papirus ini apa, Pak? Kalau saya taunya tanaman papirus itu dulunya itu bukannya tanaman yang dianyam jadi keranjang, kemudian Nabi Musa dihanyutkan di situ. Iya benar. Ya kan? Oke. Tanaman papirus itu sama seperti yang namanya tekar atau bambu, satu jenis. Dia perlu cuaca yang panas, air yang banyak, oleh karena itu hanya ada di pinggir laut, pinggir sungai. Beradanya di pinggir sungai Nil berarti? Pinggir sungai Nil, namanya tanaman papirus bisa tumbuh sampai 5 meter. Wow, dan waktu Ibu Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau takut sembunyi lama, buang Musa ke dalam sungai Nil. Tapi sebelumnya Musa ditaruh dalam peti yang dibuat dari kulitnya tanaman papirus. Jadi ini sebetulnya kayak waterproof ya? Ya, waterproof, anti air. Anti air, makanya Nabi Musa bisa ditaruh di situ, kemudian dihanyutkan begitu. Nah, yang ke toko papirus ini sebetulnya toko ini jualnya apa nih, Pak? Toko papirus itu sekarang jadi kertas. Kertas ya, karena papirus. Firaun dulu harus punya catatan perjalanan hidupnya dengan cara baik. Maka Firaun cipta alat tulis dari tanaman papirus, dinama juga dikasih nama papirus juga, kertas papirus. Kertas papirus. Kertas tertua di dunia. Umurnya kurang lebih 5.000 tahun. 5.000 tahun. Jadi kita belajar di situ bagaimana walaupun 5.000 tahun yang lalu belum ada alat teknologi berat, belum ada alat berat. Ya, tapi gimana tapi Firaun berhasil bisa buat alat tulis dengan cara sederhana. Hebat ya? Hebat Firaun. Dilihat ya. Salah satu ilmu Firaun yang tinggi, maka Firaun asal harus tahu Firaun adalah dokter yang pertama dalam sejarah dunia. Pernah buat operasi namanya mumi. Asal harus tahu Firaun adalah insinyur yang pertama. Pernah bikin bangunan tertinggi di dunia. 5.000 tahun yang lalu gak ada alat berat. Firaun berhasil bikin bangunan tingginya 490 meter. Itu piramid? Ya, piramid. Firaun juga adalah orang yang pertama cipta alat tulis dalam sejarah dunia. Maka karena Firaun ilmunya tinggi, cerdas, hebat, dia berani katakan, aku Tuhan kalian. Ya, Ana rabbukumul a'la. Jadinya ya gitu. Tapi jangan heran kenapa walaupun Firaun zaman dulu maju, saat ini Mesir lambat. Karena ilmu terbatas buat Firaun. Firaun ketika mati tidak ajarkan masyarakatnya ilmunya. Jadi ilmunya ya hanya sampai di dia saja, tidak diturunkan. Tidak diturunkan. Nah itu kita bisa dapatkan semua pengetahuan itu ada di Kairo, di Mesir. Kairo, di Mesir. Ya, Selain daripada itu kita juga datengin ini juga. Misalnya kayak museum atau apa? Ya, kita ke museum lihat jenazah mumi Firaun. Jadi kata Firaun itu adalah gelar. Seperti menguasai negara dulu disebut raja, menguasai kerajaan disebut raja. Firaun itu bukan nama orang. Bukan nama orang, gelar. Jadi Firaun itu kayak kaisar, kaisar atau raja. Raja, presiden. Gitu di Mesir ya. ada kurang lebih 3.000 Firaun.
Oh, di Mesir ada 3.000 Firaun. Kita cuma taunya Firaun ya satu orang. Ah, lu lah kayak Firaun gitu. Iya. Jadi dianggapnya ya udah orang itu Firaun itu hanya satu sosok aja. Enggak, Ternyata Firaun bukan. kurang lebih 3.000. Tapi Firaun yang terkenal yang diceritakan Al-Quran namanya Ramses. Ramses berapa? Ramses kedua. Ramses Ada 9 kedua. Ramses juga. Oh, ada 9 Ramses. Jadi yang paling terkenal yang sebetulnya yang mau membunuh Nabi Musa ini Iya, Ramses II Ramses ya. kedua. Oke, Ramses kedua gitu. Nah, itu muminya masih ada di Masih situ? hidup, kayak orang tidur. Rambutnya ada, matanya ada, giginya ada, kukunya ada. Oh, Kayak oke. orang baru meninggal dunia. Oh, nah jadi kalau misalnya teman-teman kepingin tahu seperti apa Ramses kedua, Firaun yang terkenal itu ada di Museum. museum. Di Egypt, Kairo. Oke, Museum Egypt di kota Kairo. Iya. Nah, selain daripada itu, kita mau kemana lagi tuh Pak di Kairo? Di Kairo kita salat di satu masjid yang sangat terkenal di sini namanya Al-Azhar. Oke, semua orang Indonesia pasti tahu namanya Al-Azhar ya, karena banyak mahasiswa Indonesia Yang sekolah di belajar, sana sekolah di ya, Kairo, gitu. Al-Azhar. Jadi ada sholat di situ. Salat di Masjid Al-Azhar. Kita juga ziarah makam ulama besar Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i ya, Ya. makamnya. Oke. Terus kita ke masjid makam cucu Nabi Muhammad SAW, Al-Husain. Di mana itu? Masih di Kairo juga. Masih di Kairo juga itu. Kadang-kadang kita juga kasih ke Alexandria. Oh, tergantung waktunya ya, Ya, Pak. kalau Berarti ada. ke Alexandria. Kalau Alexandria itu kan kota udah bukan di Kairo lagi, sudah di kota 2 yang jam lain. dari Kairo. Oke, 2 jam dari Kairo. Di Alexandria ada apa, Pak? Yang terkenal itu sejarah Yunani dan Cleopatra. Oke, sejarah Yunani. Cleopatra, Ratu Mesir Cleopatra terakhir. ada di situ Ada ya. di situ. Oke. Wah, menarik banget ya. Kalau kita ke Mesir, ke Kairo, rasanya kayaknya banyak banget yang kita dibawa ke dunia lain. Dalam arti kata dunia itu zaman 5.000 tahun 5.000 yang tahun yang lalu. lalu ya. Mesir bukan hanya Kairo, bukan hanya Alexandria. Mesir masih ada kota namanya Luxor. Wow. Sangat terkenal Luxor. Wah, Luxor itu kalau ngelihat gambarnya ya teman-teman, itu luar biasa, kayak kota berada di dalam museum. Ya, museum terbesar terbuka di dunia. Wah, nah itu luar biasa. Jadi juga ada paket berarti Ke plus Luxor Luxor juga, juga. Luxor. Ya tergantung dari paketnya Dan nanti bisa ya. naik balon udara di Luxor. Naik balon Gak udara. usah ke Dubai untuk cari desert safari, ada di Hurghada sebelah Luxor. Gak usah ke Kapadokia untuk cari balon udara, udah disatukan di Wah, Luxor semuanya Hurghada. sudah ada di Luxor ya. Oke. Iya. Nah, kita sebentar lagi juga mau tahu selain daripada tadi Kairo, Alexandria, Luxor, kemudian apa lagi nih dari paket jejak Rasul. Rasul atau jejak bumi para nabi. Kita lihat dulu VT-nya ya sesaat lagi. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberi hentakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Alas sepatu terbuat dari material EVA, ethyl vinyl acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lentur dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir, sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral,
sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insol memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Wallfit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas hidup. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Wallfit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Wallfit. Makin pakai, makin sehat. Oke teman-teman, dari Aqsa kita tadi ke Jordan. Jordan ada Petra, ada Wadi Ram, ada Safari Desert, kemudian ke Kota Aman. Kita tanya lagi sama Pak Ala, kalau di Kota Aman ngapain aja? Nginep 1 malam tadi katanya. Ya, di Kota Aman kita bisa ziarah ke Goa Ashabul Kahfi, kita bisa ziarah makam Nabi Shu'aib, mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Kita bisa juga ziarah ke makam Nabi Yusha bin Nun, murid Nabi Musa yang bawa Bani Israel masuk ke Tanah Suci. Kita lihat makam Nabi Ayub, ada makam Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah SAW. Melihat keindahan Kota Aman, cantik sekali kotanya, bagus sekali. Ya, itu kan negara maju ya negara Pak. Maju ya. Dan bagus sekali. Nah, kalau setelah Aman selesai berarti kembali ke tanah air ya? Kembali ke tanah air. Saya kepingin tanya fasilitasnya Pak. Kalau tadi kan kita masuknya dari Kairo, pulangnya dari Aman. Kita naiknya pesawat apa Pak? Kita naik pesawat Egypt Air. Egypt Air, Karena pesawat Egypt Air direct Jakarta Kairo, tidak ada transit lagi. Nggak perlu transit, daripada susah-susah. Kalau transit itu naik turun pesawat, naik turun ganti pesawat, ngurus ganti pesawat, belum lagi dicek sana sini. Ini kalau ini direct. Begitu naik pesawatnya tidur aja, ya kan? Udah sampai deh di Kairo. Yang menarik juga kalau naik Egypt Air itu free visa. Free visa selama itu kalau dalam bentuk grup ya? Iya, khusus grup saja. Jadi udah nggak perlu lagi mikir visa saya keluar apa enggak ya gitu. Jadi sudah pasti selama naik Egypt Air dan bersama grup itu visa akan dapat begitu. Benar. Ya kan? Oke. Bagasinya juga menarik, 23 kilo kali 2. Jadi satu orang dapat jatah 46 kilo. 46 kilo dari mana lagi naik pesawat 46 kilo. Saya udah kebiasaan naik pesawat selalu overweight. Jadi bayarnya kalau mau mahal. belanja gak usah khawatir. Oh belanja apalagi buat yang seneng belanja. Beli parfum banyak-banyak, beli papirus banyak-banyak. Wah itu. Beli ini kosmetik dari Laut Mati banyak-banyak, nggak perlu khawatir karena ada jatah 46 kilo. Ini luar biasa sekali, baru kali ini nih ada ya airlines yang memberikan segitu besarnya ya kan untuk kita bisa yang mau bawa-bawa barang itu loh. Ya beratnya luar biasa. Apalagi kenyamanan kita tidak transit lagi. Tidak transit, betul. Boleh tahu nggak Pak, kira-kira berapa sih biaya perjalanannya untuk 10 hari tadi 10 hari ya Pak? Untuk 10 hari kita itu bisa dikatakan kita termurah se-Indonesia. Start dari $2.150. $2.150 ya teman-teman. Berarti tinggal dikalikan saja kurs pada saat hari transaksi. Benar. Begitu ya kan? Ya karena kan kurs bisa naik turun ya. Jadi paling tidak teman-teman sudah tahu oke $2.150 itu udah bisa di 3 negara. 10 hari ya dari Kairo sampai dengan Aman gitu. Nah hotelnya seperti apa Pak? Hotelnya bintang 5 di Kairo. Oke bintang 5 di Kairo. Bintang 4 dan 3 di Jordan dan Aman. Oke bintang 4 dan 3 di Jordan dan Aman. Nah Pak kalau misalnya biasanya kan kekhawatiran orang itu saya kalau makan itu suka agak sulit ya kalau di negara lain. Gitu. Kita masih juga mikir untuk makanan orang Indonesia. Di Kairo jelas kita ada restoran Indonesia. Restoran Indonesia. Terus kita suka subsidi. Kita bawahin dari sini sambal, saus, kita subsidi kasih. Jadi jangan khawatir, saus sambal banyak. Bawahin rendang kadang-kadang buat support makanan yang kadang-kadang nggak cocok. Wah, nah itu sudah dipikirkan juga tuh, ya kan? Jadi bukan cuma hati yang senang karena jalan-jalan,
perutnya juga Tetap dipikirkan. kita mikirkan juga. Karena Wah. makanan penting sekali buat orang Indonesia. Betul, betul, betul. Kalau orang Indonesia makan nomor satu ya, yang menjadi faktor utama hatinya senang apa enggak. Yang kedua toilet, Pak. Benar. Udah kita mikirin juga. Oh, udah dipikirin juga. Setiap beberapa jam kita ke rest area, kita yang bayarin toilet walaupun ada bayaran. Wah, iya, karena kalau di sana toilet itu harus bayar ya, Bayar, ya. Pak. Itu sudah ditanggung Sudah. tuh oleh travel ya, Iya, Pak. benar. Wah, hebat banget itu ya, luar biasa. Jadi $2.150 ya, tinggal dikalikan saja kursnya berapa. Nah, di lain sisi, Pak, kalau misalnya kayak terkadang kan ada yang biasalah ketinggalan ini, ketinggalan itu. Ada nggak cerita kayak gitu loh, Pak? Yang ngadepin jamaah, aduh ini ketinggalan, ada cerita uniknya nggak? Yang cerita unik itu ada yang ketinggalan gigi palsunya di kamar kecil. Ketinggalan gigi palsu, teman-teman. Jadi bisa ngebayangin makannya gimana. Nggak gitu. bisa makan. Nggak bisa makan. Iya. Nah, ketinggalan gigi palsunya di hotel. Di hotel, ya. Wah, ini semua serba unik ya. Makanya nggak heran kalau Pak Ala selalu bilang katanya, tolong dicek kalau pada saat di bis, Gigi palsu. tolong dicek katanya jam tangan, paspor, gigi palsu katanya. Karena pernah terjadi. Karena pernah terjadi gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, Pak, ada tips-tips yang lain yang kalau misalnya sebagai jamaah ke sana jangan bawa apa atau apa gitu. Seperti apa, Pak? Kalau mau ke Aqsa itu lebih baik jangan update di media sosial kita, Bro Gaza, Bro Palestina. Karena kita kasih kayak alamat email kita, media sosial kita, jadi dilecak. Oke. Biar visanya lancar, visanya dikeluarkan, lebih baik ikut aturan yang kita serahkan nanti. Untuk yang di bawah ya biasa untuk obat-obatan. Ya, obat-obatan itu penting ya, obat pribadi itu harus Ya, alat diperhatikan mandi. sekali. Alat mandi. Ya, Alat mandi maksudnya kayak pasta gigi. pasta gigi segala macam, Ya, karena di sabun sana tuh shampoo nggak belum semua tentu semua hotel sesuai atau menyediakan. Oke. Tidak semua hotel itu menyediakan, jadi harusnya kita sediakan sendiri ya, Iya. Pak. Wah, itu memang sesuatu yang menarik. Pak, tadi saya keinget lagi, di Jordan itu makanan khasnya apa ya, Pak? Makanan khasnya Jordan itu namanya makluba, Apa Jordan itu, Palestina. Pak? Dia kayak nasi mandi, terus ada sayur-sayurnya, kayak terong, kentang. Terus kemudian ada kuah yang kayak susu begitu, itu apa tuh, Pak? Kuah yang ada susu itu apa namanya, lupa. Apa kemudian ada dikasih, ada ayam besar atau apa kambing besar begitu ya? Oh, nasi mandi bukan? Iya, nasi mandi ya. Iya. Oke. Nah, karena waktu juga yang membatasi kita, Pak Ala, saya mengucapkan terima kasih Sama-sama. kepada Pak Ala yang sudah hadir di studio ini. Tentu saja harapannya kita ya masyarakat Indonesia bisa Meramaikan lebih meramaikan ya Masjidil Aqsa. Kita Ya. punya jadwal yang fix, tiket yang fix. Setiap bulan ya Setiap ada bulan ya, setiap bulan ada. Umrah juga kita jadwal kita fix, tiket kita confirm, gak berubah, gak maju, gak mundur. Jadi setiap bulan ada paket perjalanan ke Aqsa, yaitu ke Mesir, Palestina, dan Jordan. Jadi tinggal hubungi saja customer service yang nomornya tertera ataupun link ya, langsung daftar, kemudian tentukan tanggal kapan teman-teman akan berangkat. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. kepada Pak Ala. Sukses buat semua usahanya. Amin, Ya, amin, thank ya you Rabbal Pak. Alamin. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton acara ini.